Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk sini. Sini, silakan duduk. Iya, Mbak. Ada apa ya ke rumah saya? Gini, Mbak, kita tuh kan ada tugas tuh dari kuliah. Iya. Mau tanya-tanya nih tentang komunikasi gitu. Oh, ilmu komunikasi ya? Iya. Mbak Dia mau tanya dulu? Jadi gini Mbak, aku mau tanya. Iya. Kan komunikasi itu teorinya banyak nih. Nah, aku tuh mau tanya yang tentang teori komunikasi organisasi itu gimana ya? Kalau dari informasi organisasi itu berarti kan pendapat orang kan banyaknya ya dari para ahli gitu ya. Tapi saya cari yang kesimpulan dari itu semua. Teori informasi organisasi itu berarti dalam organisasi itu komunikasi itu sangat penting, Mbak. Kenapa sangat penting? Karena organisasi kalau tanpa adanya komunikasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Misal kita kan ada suatu permasalahan nih dalam organisasi, terus tanpa adanya komunikasi kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu, kayak gitu. Bagaimana, Mbak? Jelas kan? Ya, jelas. Gimana Mbak Nisa? Itu Mbak, terus yang tentang konsep dari teori komunikasi organisasi itu ada apa aja, dan saya minta penjelasannya kayak dalam 4 konsep teori komunikasi kan yang khusus organisasi kan ada konsep yang pertama ada lingkungan informasi, terus ketidakjelasan informasi, aturan, sama siklus. Nah itu saya kurang paham sama penjelasan dari keempat itu. Jadi saya minta buat Mbaknya untuk menjelaskan ke saya itu gimana. Tapi saya jelasinnya pakai bahasa sendiri ya. Iya, nggak Secara apa-apa. singkatnya itu berarti kalau lingkungan informasi itu kan suatu organisasi kan pasti banyak nerima informasi nih dari luar maupun dari medsos ataupun Dari masyarakat sendiri gitu. Nah itu dari organisasi itu kita bagaimana sih menjelaskan kepada divisi-divisi itu biar tidak ada kesalahpahaman, dan dengan adanya itu kan membuat organisasi itu ada kemajuan. Berarti kita harus mencari informasi yang betul juga ya, kayak mencari referensi. Terus ketidakjelasan informasi ya tadi ya. Kalau ketidakjelasan informasi itu berarti kan organisasi mendapat informasi kan itu belum tentu tuh benar sama enggaknya. Makanya kita itu harus bisa mencari sumbernya. Itu benar nggak sih? Kan nggak mungkin kan kita langsung apalagi kita anak komunikasi, harusnya kita bisa memilah dan memilih. Nah gitu, makanya kita harus pinter-pinter lah, entah itu kita cari di sosmed ataupun langsung ke ataupun langsung dari pihak yang berkaitan begitu. Terus yang ketiga apa tadi? Aturan sama siklus. Aturan itu ada 4. Yang pertama itu durasi, Mbak Nisa. Kalau durasi itu sendiri itu berarti kita kalau memutuskan sesuatu itu jangan dengan cepat-cepat. Berarti berarti kita itu harus diskusikan dulu dengan yang lain begitu. Misal ada masalah ya kita harus berunding dulu lah dengan yang lain. Ini harusnya gimana gitu. Terus personal berarti dalam suatu masalah organisasi itu ada yang paham sama masalahnya gitu. Harus ada salah satu lah, kalau nggak salah satu ya berapa gitu, biar kita menyelesaikan masalahnya itu dapat dijelaskan. Jadi nggak asal lempak-lempak aja. Iya kayak gitu. Terus yang ketiga itu keberhasilan. Misal dulu ya, sebelumnya kan ada masalah. Iya. Masalahnya ini, terus kita menyelesaikan dengan cara ini. Nah, cara itu misal nantinya kita ada masalah lagi, bisa kita gunakan lagi. Berarti yang dulu udah berhasil menyelesaikan dengan cara tersebut nanti kita terapkan lagi. Ya, itu bisa kita gunakan lagi. Kemudian usaha sendiri itu dalam
aturan ini itu berarti usaha dari teman-teman itu bisa apa ya, kayak mengurangi pekerjaan kita gitu. Berarti kita itu bisa kerjasama kan, misal kita nggak memakan banyak waktu Iya, iya. gitu kan. Biasanya kan kalau kita nggak bisa ngatur gitu kan berlarut-larut gitu sih ya, malah kewalahan sendiri. nah kayak gitu. Kemudian yang terakhir apa tadi? Siklus. Siklus itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu tindakan. Misal ada seseorang yang tidak paham nih, ada ketidakjelasan informasi dari luar. Nah, berarti orang tersebut itu harus melakukan tindak komunikasi, Mbak Nisa. Kayak gitu. Kemudian yang kedua itu respon. Itu berarti apa yang kita sampaikan itu mendapatkan respon apa yang kita inginkan. Misal aku pengen nih ini rajin, berarti kita harusnya gimana? Berarti kita nggak hanya ucapan tapi ada tindakan Dan ada timbal balik kayak gitu. iya benar. Selanjutnya itu penyesuaian. Itu misal ada di organisasi ada anak yang belum paham sama masalah yang kita dapat, itu anak itu bisa bertanya kembali, entah itu apa di luar ataupun di dalam organisasi. Kan misalkan belum waktunya rapat tapi udah kesebar kan masalahnya, biasanya kayak gitu. Nah itu bisa ditanyakan lagi. Oh iya gitu Pak. Berarti artinya selain dalam 4 konsep itu saling berkaitan semua ya. Iya Mbak, kan apa kalau mungkin ya, kalau menurut saya ini kalau salah satu dari itu nggak ada itu gimana sih ya? Masih ada yang jengkel gitu. Iya kayak gitu. Gitu Mbak Fadi, berarti kita nanti bisa ngerjain ini tugasnya. Makasih Mbak Windy. Iya sama-sama.